Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha. Rekan-rekan, pada sesi kali ini saya sedikit ingin sharing ke rekan-rekan tentang 4 manfaat ketika usaha kita di-endorse oleh seorang digital marketing. Ya, digital marketing bisa seorang YouTuber, bisa afiliator, ya, dan orang-orang yang membuat pasar di dunia digital, ya. Tapi pada sesi kali ini saya sedikit share tentang 4 manfaat ketika kamu di-endorse oleh seorang YouTuber, ya. Tapi sebelumnya, jika kamu belum berlangganan di channel ini bicara usaha, kamu bisa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info penting dan menarik lainnya tentang dunia usaha. Oke rekan-rekan, kembali lagi 4 manfaat ketika kamu di-endorse oleh seorang YouTuber. Nah, sebelum kamu di-endorse seorang YouTuber, ya, ada baiknya kamu mempersiapkan apa-apa yang ada di toko kamu, ya. Contoh misalnya desain tempat usaha, ya. Jadi sebelum di-endorse, ya, kamu mungkin bisa mengirimkan video atau foto permulaan, ya, pengantar, ya, sebelum kamu di-endorse. Jadi seorang YouTuber itu bisa memberikan saran dan masukan ke kamu apa kira-kira yang harus ditambahin atau disempurnakan oleh toko kamu, karena memang seorang YouTuber yang memang khusus untuk dunia usaha atau dunia UMKM, ya, mungkin lebih memahami, ya, seluk-beluknya, apalagi memang mungkin dia berkecimpung di dunia perbankan ataupun koperasi UMKM yang setiap hari mungkin survei usaha, ya, gitu. Jadi ada baiknya kamu kirim video permulaan, ya, sebelum kamu di-endorse, ya, gitu. Mungkin ada saran dan masukan dia, contoh misalnya, oh ya, tempatnya perlu diluaskan, Bu, karena memang kapasitasnya cuma 2 meja, kalau misalnya bisa ditambahin, ya. Atau mungkin kalau seandainya di kuliner, ya, Bu, bisa dibuatkan sertifikat halal, ya kan sekarang banyak penyedia halal, ya, yang ada di Indonesia, ya. Mungkin, oh Bu, ini tempat usahanya jika bisa dimunduri ke belakang dikit, Bu, supaya bisa parkir mobil juga bisa lebih lega, gitu. Karena memang hal-hal kecil itu kadang-kadang kita alfa, ya, sebagai pelaku usaha, kita fokus terhadap jual barang aja, ternyata ada aspek-aspek di luar itu yang harus kita perhatikan juga, ya, gitu. Jadi langsung aja. Ketika kamu di-endorse, ya, yang akan naik itu adalah brand nama usaha kamu, ya. Misalnya lah usaha kuliner, ya. Di tempat saya, ya, ada seorang YouTuber, ya. Beliau itu mungkin udah punya subscriber sampai dengan 30 ribuan, ya, gitu. Jadi memang kalau saya lihat memang fokusnya ke dunia kuliner, ya. Nah, beliau itu endorse ke kuliner kebetulan di tempat saya, ya. Alhamdulillah, ya, implikasinya memang positif, ya. Mereka mendatangkan traffic, ya, ke usaha tersebut, ya. Mungkin dalam jangka waktu 2 atau 3 hari, ya, penjualan dari usaha kuliner yang di-endorse oleh YouTuber tersebut, ya kan, penjualannya meningkat, ya. Jadi pertama brandnya dulu, ya, brandnya itu yang dikenal, ya kan, mana kuliner ini, ya, misalnya contoh rumah makan ini, ya kan, atau mungkin nasi uduk ini, ya kan, atau mie sop ini, gitu kan, itu, atau mie sop cincang ini, ya kan. Nah, jadi brandnya dulu naik, ya, gitu. Karena memang brand itu memang melekat, ya, ke diri si pemilik usahanya. Itu akan meningkatkan penjualan kita, ya, ketika seorang YouTuber mengendorse usaha kita, ya kan. Beberapa kemudian traffic orang yang datang akan meningkat, ya.
Nah, ketika orang yang datang itu meningkat, bukan cuma melihat usahanya, tetapi mungkin membeli apa yang dijual oleh di tempat usaha tersebut ya. Contoh misalnya kuliner kan, ya pasti makan, ngerasain masakannya ya kan, ngerasain cita rasanya ya kan, gitu. Jadi ketika di endorse itu pasti penjualannya itu meningkat ya kan. Biasanya ketika penjualan itu meningkat memang diikuti oleh profit ataupun keuntungan ataupun margin penjualan kita juga meningkat ya rekan-rekannya. Bisa nggak, ada kemungkinan nggak ketika penjualan itu meningkat margin juga nggak meningkat, malah mungkin stagnan atau sedikit menurun? Bisa saja, ada kemungkinan, ada beberapa hal yang bisa terjadi ketika penjualan naik tapi marginnya nggak naik, bisa jadi kecil ya. Ya, mungkin nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya ya. Ya, ketika traffic itu meningkat ya, orang banyak datang ke tempat usaha kita ya. Nah, orang-orang yang berbelanja di tempat kita mungkin saking ramainya ya, mereka butuh ya, contoh misalnya rokok ya, atau minuman kaleng, atau mungkin barang-barang yang nggak dijual di tempat kita. Misalnya kita jualan kuliner ya, mereka mau soft drink ya, misalnya minuman kaleng, di tempat kita nggak ada jual. Alhamdulillah itu berkahnya ya, ketika tempat kita tuh rame, nah di tempat kita nggak ada jual, mungkin yang beli di tempat kita itu bisa membeli di toko sebelahnya barang-barang ataupun mungkin kuliner yang nggak ada dijual di tempat kita, misalnya seperti itu, soft drink ya, misalnya kayak rokok seperti itu. Jadi sebelah-sebelah usaha kita itu juga ikut merasakan manfaat ataupun berkah dari endorse YouTube yang mengiklankan atau mempromosikan usaha kita ya rekan-rekan ya. Jadi 4 aspek itu ya. Pertama ya kan, brand kita itu meningkat, naik di mata masyarakat, jadi lebih terkenal. Yang kedua, meningkatkan penjualan usaha ketiga. Yang ketiga, meningkatkan profit keuntungan di usaha kita. Keempat, menjadi berkah di usaha-usaha di sebelah-sebelah usaha kita ya. Itu pedagang-pedagang kecil di sebelah kita atau depan usaha kita. Ya, mungkin itu aja rekan-rekan dari saya ya. Saya kiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.